pengajian Ahad pagi Kanzul Ulum. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudara perhatiannya Bapak Ibu dengan sebuah kesadaran, cepat atau lambat kita suka tidak suka, siap tidak siap, akan berpisah dengan ini semuanya. Tapi kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, ini akan terbawa selama-lamanya. Minad dunya hatal akhirah. Dan akhirat ini Bapak Ibu, tempat yang abad dan selama-lamanya, tidak bertepi, tidak berbatas. Bahagia kita di sana, bahagia selama-lamanya. Amin Allahumma amin. Tidak ada yang tidak akan berpisah dengan hartanya. Cepat atau lambat saudara, kita dulu yang ninggalin harta kita, atau justru harta kita yang diambil orang. Kehidupan dunia memang semacam ini. Maka boleh kita cinta kepada itu semuanya, tapi mesti dibatasi dengan satu kesadaran. Pada saatnya kita akan berpisah dengan itu semuanya. Jabatan yang saat ini kita cintai, ada masanya saudara, ada masanya. Kadang 5 tahun, kadang 7 tahun, ada tambah 2 tahun, jadi 7 tahun. Cinta kita kepada Allah dan Rasulnya akan terbawa dalam kehidupan kita dunia akhirat. Yang pertama itu saudara. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kenapa kita mesti menaruh rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya lebih dari yang lainnya? Saudara, dalam kehidupan ini kita tidak pernah lepas dari rahmat nikmat Allah sedetik pun. Tak boleh mana. Dalam kehidupan ini Bapak Ibu, kita tidak pernah lepas dari nikmat rahmat Allah sedetik pun. Bayangin saudara, kita bisa hadir di sini nyaman, menghirup udara nyaman, dan ternyata di dalam fasilitas AC. Aku mau batin apa? Masjidnya sederhana, jalurnya AC gitu bareng. Ini ekonomi rasa eksekutif. Masjid ini ekonomi rasa eksekutif. Bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah, kita bisa nyaman menghirup udara ini. Ini udara ini ada yang punya saudara. Siapa yang punya? Allah. Kita bisa berjalan kemana-mana di atas bumi ini. Hakikatnya bumi ini adalah juga milik Allah. Kita berteduh di bawah kolong langit ini. Langit milik siapa saudara? Allah. Jantung kita bisa berdetak sedemikian rupa dengan ritme yang normal, tangan bisa berfungsi dengan normal, kaki bisa digunakan untuk berjalan, pendengaran kita berfungsi dengan baik,
penglihatan kita berfungsi dengan normal. Siapa yang menghendaki ini semuanya? Allah. Dulu kita lahir tidak bisa apa-apa. Dulu kita lahir tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Lalu bisa apa-apa, punya apa-apa. Siapa yang menghendaki? Allah. Oleh sebab itu saudara, wajar kalau kemudian kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasulullah, melebihi cinta kita kepada selain Allah dan Rasulnya. Manakala kita bisa meletakkan cinta Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya, kita akan bisa merasakan halawatan iman dalam kehidupan ini. Manisnya iman, manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Kemudian yang kedua saudara, agar kita bisa merasakan halawatul iman dalam kehidupan ini, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaknya seseorang mencintai saudaranya hanya karena Allah, tidak karena kepentingan. Yang terjadi saudara, banyak orang yang mencintai saudaranya karena kepentingan. Maka saat kepentingannya terakomodir, dia nampak setia, dia baik dan seterusnya. Tapi ketika kemudian kepentingannya tidak terakomodir, putuslah persaudaraan itu. Kalau kelas semacam ini Bapak Ibu, maka tidak akan bisa dia merasakan manisnya iman dalam kehidupannya. Persaudaraan yang dibangun di atas kepentingan-kepentingan duniawi berupa pangkat, harta, jabatan dan seterusnya, ini sifatnya hanya di dunia dan itu sementara. Tapi manakala persaudaraan dibangun di atas karena Allah, bertemu, berpisah juga karena Allah, persaudaraan yang dibangun di atas ini semuanya akan bisa menghasilkan halawatul iman dalam kehidupan ini. Dan mereka yang bisa bertemu, berpisah hanya karena Allah semata dalam kehidupannya adalah mereka-mereka yang kelak saat di yaumul qiyamah mendapatkan naungan dari Allah saat tidak ada naungan kecuali naungan daripadanya. Ini luar biasa saudara. Dan biasanya bapak-bapak, persaudaraan yang dibangun atas karena Allah, kegiatannya selalu mengarah kepada kebaikan yang sifatnya akhirat semacam ini. Mudah-mudahan saudara, pertemuan saat kita di sini ini simbol kelak kita dipertemukan lagi oleh Allah di dalam surganya sana. Amin Allahumma amin. Kemudian berikutnya bapak-bapak, agar kita bisa merasakan halawatul iman dalam kehidupan ini, kata baginda Rasul, ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadahu Allah minhu kama yakrahu ayyuqadhafa finnar. Hendaklah dia membenci kekufuran, kezaliman, kemunafikan, kemaksiatan setelah dia diselamatkan oleh Allah dari ini semuanya. Bencinya kepada ini semuanya, kepada kekufuran, kezaliman, kemunafikan, sebagaimana dia benci kalau harus dilemparkan ke dalam panasnya api neraka. Dalam kehidupan ini Bapak Ibu, sebelum kiamat selalu ada
dan selalu ada yang namanya kemunafikan, kezaliman, kemungkaran dan seterusnya. Beginilah memang kehidupan di dunia ini. Yang namanya iblis ini sudah sumpah serapah di hadapan Allah. Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis ini ibu-ibu sudah sumpah serapah di hadapan Allah, ya Rabb, ini saya kadung demikian ya Rabb, akan saya goda anak cucu Adam, akan saya bengkokkan mereka dari jalan yang lurus ila yaumil qiyamah, hingga datang kelak hari kiamat. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, tapi ya Rabb, saya tidak sanggup untuk membelokkan hamba-hambamu yang ikhlas dalam beribadah kepadamu. Maka dalam kehidupan ini yang namanya kemungkaran selalu ada. Pesan baginda Rasul, idza ra'aitumul munkar falyughayyir biyadi. Kalau ada kemungkaran Bapak Ibu, silakan rubah ini kemungkaran dengan power kita, tangan kita, kekuatan kita. Tentu yang di sini tidak ada yang punya. Yang di sini tidak ada yang punya. Yang punya power, kekuatan itu pemerintah, saudara. Dia yang punya dana, dia yang punya strategi, dia yang punya pasukan. Kalau kelas-kelas kita, saudara, kelas-kelas kita, kalau yang kebetulan kiai, falyughayyir bilisan, barangkali makomnya untuk merubah kemungkaran dengan lisan. Kelasnya orang biasa, setidaknya ada pengingkaran dalam hatinya terhadap kemungkaran itu. Dan jangan pernah join dengan kemungkaran, kemaksiatan. Tugas kita semampu kita untuk kemudian menghidupkan amar ma'ruf nahi munkar, semampu kita. Kalau kemudian dalam masyarakat kebaikan berjalan, kemungkaran juga berjalan, hati-hati dengan apa yang telah diperingatkan dalam Al-Quran. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina minkum dzalamu minkum khassah. Hati-hati dengan kemungkaran yang hukumannya, azabnya tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang buruk saja. Kalau Allah sudah kasih peringatan, kalau Allah sudah turunin azab tidak hanya menimpa kepada mereka yang buruk, jelek saja, saudara, yang baik juga kena. Oleh sebab itu, sesuai dengan makom kemampuan kita masing-masing, untuk kemudian bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Kegiatan Ahad pagi semacam ini bagian dari itu, Bapak Ibu. Oleh sebab itu bermohon kepada Allah kiranya dengan pengajian Ahad pagi semacam ini rahmat Allah akan tercurah kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Masyaallah hadirin saudara-saudaraku rahimakumullah. Baginda Rasul ini sering ngibaratin tentang orang yang beriman ini sebagaimana lebah. Dalam sebuah hadis disebutkan inna mathalal mu'mini kamathali nahlah. Sesungguhnya perumpamaan orang yang beriman itu sebagaimana nahlah, sebagaimana lebah. Lebah ini serangga kecil, Bapak Ibu, kecil. Oleh Allah dibekalin satu senjata saja. Manakala senjata ini dipakai, dia mati. Tapi saudara, saat lebah diganggu kehormatannya, apalagi dibunuh ratunya, saudara, ini lebah
punya rasa takut. Sungguh pun dia besar, hebat, adidaya, akan dikejar oleh si lebah. Lari kemana? Akan dikejar oleh si lebah ini. Jempur baju, tinteni kalau lebah. Allah kan. Padahal dia tahu ibu-ibu, kalau dia sengatin, dia punya sengat, ngentuk sebisa, niku mati dia. Tapi lebah tidak takut mati, sudah. Rupanya lebah punya prinsip aish kariman au mut syahidan, hidup mulia atau kalau tidak mati syahid itu lebih baik. Nampaknya ini ada pada saudara-saudara kita Iran, ya Bu ya, Iran. Allah karim. Dan lebah ini menjadi pelajaran untuk kita bersama. Lihat saja saudara lebah ini. Lebah sukanya di tempat-tempat yang indah, yang baik, yang harum. Lebah kerasanya di taman bunga, saudara. Tidak ada lebah kerasa di Comberan, tidak ada bapak-bapak. Yang ada di taman bunga sana. Orang iman juga demikian. Orang iman ini kerasanya senangnya di tempat-tempat yang baik. Apa saja tempat yang baik? Di antaranya masjid. Masya Allah, ini luar biasa masjid. Barangkali dalam pandangan fisik kita biasa saja. Ini di mata Allah menjadi simbol tentang kebenaran iman seseorang. Orang yang beriman Bapak Ibu, dia senang, bahagia, kerasan berlama-lama di masjid. Apalagi ada teh gratis, apalagi ada roti gratis. Tapi sayangi sito ae kan, sito ae. Siap? Mangga siapa yang senang saudara kalau harus berlama-lama di masjid. Bahagia ketika dia bisa bersiburnya di masjid, mengurusin urusan umat. Hidup ini Bapak Ibu, kalau hanya bekerja lalu tidur, bekerja tidur makan, ini nampak tidak ada makna hidup ini saudara. Tapi kalau hidup ini kita bikin kegiatan hingga bagaimana bisa bermanfaat diri kita untuk orang lain, dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan positif semacam ini, hidup akan terasa bermakna. Dan inilah yang mahal saudara. Nilai seseorang tergantung seberapa jauh tingkat kemanfaatan dia untuk orang lain. Dan itu ada dalam masjid kita, pusat dakwah Muhammadiyah. Masjid kita ini di mana-mana pusat dakwah Muhammadiyah. Pantes kalau kemudian masjid ini digunakan untuk memikirkan kemaslahatan umat. Pantes kalau kemudian masjid ini digunakan untuk memikirkan strategi yang baik dalam rangka meningkatkan kualitas iman daripada umat. Sebagaimana masjid saat di zaman baginda Rasul tidak hanya digunakan untuk bersujud kepada Allah saja, tidak Bapak Ibu, tapi masjid juga dijadikan saat itu mengatur strategi berperang. Masjid dijadikan oleh mereka para sahabat ngobatin mereka-mereka yang cedera setelah berperang. Masjid menjadi pusat sentral kegiatan umat. Dalam bahasa kita, pusat dakwah. Ulang dihitung jelimet kali pae loh. Nyatane yo pegatan. Situ tak takoni mana sih rada ayu tak takoni. Aku yang mengulikan. Ayu. Wah, rada ayu malah ya. Aku mengulikan. Yo. Nyapa to kok pegatan. Apa ben gak didelok kok arahe. Wah,
diulang tambah ini kok. Boten ngarep ulang. Nyatane yo pegatan. Wah, kabeh dong ngandani wong tuwek. Nyatane yo pegatan. Masyaallah. Ini karena imannya, saudara. Orang yang beriman, Bapak Ibu, mati urip bejo ciloko sugih melarat Allah. Tidak ada urusan dengan arah, tidak ada urusan dengan bilangan beton, saudara. Orang yang beriman, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam hidup berkomitmen semacam ini, bahwa sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya karena Allah. Seluruh permasalahan hidup disandarkan mesti kepada Allah, tidak yang lainnya. Allah menjadi sandarannya dalam kehidupan ini. Yang dia sembah Allah, dia juga akan minta pertolongan dalam seluruh urusannya kepada Allah. Di kita ini kan aneh, saudara. Aneh. Yang disembah Allah, kadang minta tolong Allah, kadang minta tolong wong tua. Berat Pak sing wong tua iki susah proses. Tapi alhamdulillah di kita ini, di Muhammadiyah ini, tauhidnya relatif aman. Dalam rangka membangun pondasi keimanan yang benar, menata tauhid, meluruskan akidah. Di perserikatan ini semacam ini. Di tempat yang lain wallahu a'lam. Mudah-mudahan sama. Amin Allahumma. Mudah-mudahan sama. Bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah. Kurang 10 menit. Kalau agak pas, aku khawatir disudoh. Tapi gak sesuai perjanjian. Tentang lebah, saudara, lebah ini makannya selektif, tidak ngawur. Yang dimakan saripati bunga. Tidak ada lebah main-main ke bakul rujak minta petis misalnya, tidak ada ibu-ibu. Lebah minum pecel, tidak ada. Lebah main-main di toko kelontong minta terasi juga tidak ada. Yang ada lebah ini sukanya sari bunga, saripati bunga. Begitulah hamba Allah yang beriman, pribadi yang selektif terhadap apa-apa yang masuk dalam perutnya, berupa makanankah, minumankah. Ada saringannya, saudara. Apa saringannya? Ridho Allah. Ini yang saya makan, makanan semacam ini Allah ridho apa tidak? Ini minuman yang semacam ini kalau saya minum Allah ridho apa tidak? Hati-hati dengan makan dan minuman yang masuk dalam perut kita, saudara. Kalau banyak dengan lihat dalam sejarah, kenapa Nabi Adam, Ibu Hawa diturunin dari surga ke bumi ini, Bapak Ibu, cuman kesalahannya makanan, urusan makanan. Ini ada pesan penting. Ada pesan penting untuk kita. Apa, saudara? Ternyata ada korelasi kuat antara apa yang masuk dalam perut seseorang dengan perilaku yang ditimbulkan. Saya ulangin lagi, bapak-bapak. Pesan penting dari peristiwa diusirnya Nabi Adam, Ibu Hawa dari surga ke bumi ini hanya karena makanan. Ada pesan penting. Apa pesannya? Hati-hati anak Adam semuanya. Ada hubungan kuat, ada korelasi kuat antara makanan yang masuk dalam perut seseorang, antara minuman yang masuk dalam perut seseorang dengan perilaku yang ditimbulkan. Maka tidak aneh kalau kemudian mereka yang dalam kesehariannya perutnya kemasukan hal-hal yang haram secara masuk
maksud. Perilakunya juga mudah menyimpang dari kebenaran, sulit untuk diajak dalam rangka kebenaran, sulit untuk diajak dalam rangka taat kepada Allah, sulit untuk diajak dalam rangka sama-sama mengabdikan diri kepada Allah. Kenapa? Hatinya mati. Orang yang banyak memakan makanan yang haram, apakah haram zatnya, apakah haram dalam rangka mencarinya? Pengaruh yang pertama adalah mata qalbu, hatinya akan mati. Hati yang mati Bapak Ibu, hati yang sulit, tidak lagi bisa ngebedain mana yang halal, mana yang haram, mana perintah Allah, mana larangan Allah, mana anjuran, mana yang dilarang. Hatinya tidak lagi bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kenapa bisa demikian? Mati. Kenapa mati? Selalu terpenuhi perutnya dengan hal-hal yang haram. Pribadi yang beriman sebagaimana Rabbah, selektif dalam memilih makanan, selektif dalam memilih minuman. Sebab dia tahu, saudara, efek daripada keduanya ini kalau masuk dalam perut tidak gemen-gemen. Yang pertama mata kolbu, yang kedua adalah wahofadinu. Apa itu wahofadinu? Dalam beragama tidak pernah berkualitas. Barangkali dia berhaji, hajinya mohon maaf tidak berkualitas, jauh dari kata-kata mabrur. Berangkat dia haji, iya, tapi saat puasa selalu sakit mah. Pak, kamu sana Pak Ding? Pak, ayo kue loh. Lah ini lah ngopi proma aku. Enek. Sholat dia, saudara. Tapi mohon maaf, sholatnya tidak berkualitas. Orang yang masjid apa Ding? Ayo podo aja tau nih. Jawabannya ngono. Sholatnya tidak berkualitas, agamanya tidak berkualitas. Hadir barangkali dalam ahad pagi semacam ini, tapi hadirnya tidak pernah bisa menjadikan dirinya lebih baik daripada sebelumnya. Hadirnya ke dalam majelis taklim tidak berkualitas. Apa buktinya? Hadir dalam majelis taklim Pak, televisor ini, buka Facebook, Facebookan ya. Nah, Pak De, bongko. Wahofani sama. Kemudian berikutnya wadha'ufa yaqinu, imannya lemah. Kalau sudah lemah iman bapak-bapak, mau melakukan kebaikan berat, iman lemah. Dan yang fatal, hajiballahu da'watah, doanya sulit terangkat ke langit, salatnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Daging yang tumbuh dalam dirinya dari makanan yang haram, darah yang mengalir, darah bercampur dengan air yang haram. Kalau dia harus berdoa, ya Allah, Masya Allah, ya Allah, ciri malaikat ini ngemeng ngobol wajib iki lah. Ora tingkep malaikat. Eman saudara. Maka beruntung. Siapa yang beruntung? Mereka yang menjadi lebah, tawon. Ini bapak-bapak senangnya tawon, lebah, madu. Tapi kalau ibu-ibu saya yakin tidak suka madu. Gini. Kalau bapak-bapak sukanya madu, kalau ibu-ibu mbah di madu. Peringatan mawon bapak ibu, mudah-mudahan dari sedikit ini ada hikmah dan manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekhilafan. Akhirul kalam, nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wa muhammadiyyin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
disampaikan. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Soleh Kohari SAG bisa menambah wawasan serta ilmu kita sekalian, dan semoga kita bisa mencapai halawatul iman atau manisnya iman. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelum pengajian Ahad pagi kami tutup, di sini ada informasi di mana untuk pengajian Ahad pagi Kanzul Ulum Ahad 17 Mei 2026 bertempat di Masjid Hidayatullah Jatiluhur Timur atau Corah Lele. Untuk penceramah masih kosong, akan disampaikan besok. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, tibalah kita di penghujung acara. Marilah kita tutup pengajian Ahad pagi pada pagi hari ini dengan doa penutup majelis bersama-sama.